Bersyukur sekalipun cuaca tidak bersahabat, tetapi kita masih boleh berjumpa satu dengan yang lain di tempat ini, di rumah keluarga kita, di mana pada malam hari ini kita akan tetap mendukung keluarga dan berbagi duka dengan keluarga atas terpanggilnya almarhum Bapak Wangke Tiko Alu, di mana dari jenazah masih ada di rumah ini, bahkan sampai selesai dimakamkan di Kalubibing, semua dapat berjalan dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Untuk itu mereka boleh mengundang kita bersama untuk menaikkan penghiburan terakhir sekaligus pengucapan syukur atas selesainya seluruh rangkaian pemakaman, bahkan semua boleh terjadi karena kasih dan pertolongan Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam kebaktian yang akan memimpin pelayanan pada malam hari ini. Kekasih Bapak Pendeta Simon M. Topangaya MTH, kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Iya, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah pengkuburan terakhir sekaligus pengucapan syukur keluarga. Saya undang kita bangkit berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji Dia yang murah menang. Berilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Kita habiskan ibadah ini, pertolongan kita dalam kebaktian pengucapan syukur dan penghiburan terakhir di malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Disilakan duduk kembali. Memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 97. Firman Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami, Allah yang mengasihi dan memberkati kami. Di malam hari ini kembali kami berkumpul bersama di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, seluruh saudara kami di tempat ini. Kami datang dalam menjumpai keluarga dan saudara-saudara kami, terlebih Ibu kekasih Nyonya Wangke Tiko Alu bersama anak kekasih dan seluruh keluarga yang masih dalam suasana duka. Namun ya Tuhan, sebagai orang percaya, kami juga meyakini bahwa peristiwa yang telah terjadi di tengah kehidupan mereka adalah satu penyataan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu kami memohon pengasihan dan penghiburan-Mu. Kami datang untuk saling menguatkan, saling menghibur. Namun semuanya itu tidaklah sempurna. Kesempurnaan hanya terjadi di dalam Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat bagi kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Allah yang kami dengar sungguh-sungguh akan mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari kitab Kejadian pasal 6 pada ayat yang ketiga, satu ayat. Kejadian 6 ayat 3, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120
20 tahun saja. Silakan pujian dari Jemaat Immanuel Bambo. Terima kasih untuk pujian ini. Kiranya terus menguatkan dan meneguhkan kita semua. Dalam pertemuan dan suasana duka, dalam mengawali perenungan firman Tuhan saat ini, saya ada satu pertanyaan. Kira-kira apa yang mendorong kita untuk hadir pada saat ini? Ini satu pertanyaan retorika yang tidak mesti kita jawab secara spontan, tapi kita jawab dalam hati. Paling tidak ada 3 jawaban yang saya akan kemukakan dari pertanyaan ini. Pertama, kita hadir karena sebuah panggilan kemanusiaan. Saya membaca konkordansi Alkitab, kata manusia dalam Alkitab kurang lebih 912. Cukup banyak. Dan secara prinsip, bagian yang perlu kita ketahui secara bersama bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Kita semua yang hadir di sini datang dari manapun, kita semua adalah ciptaan dan itu harus kita akui. Orang tua di kampung biasa mengatakan kita ini bukan datang dari langit atau keluar dari batu, tapi kita adalah semata-mata ciptaan Tuhan. Nah, kadangkala kalau orang yang kita tidak kenal, kita suka bertanya, siapa itu? Ya. Kalau kita kenal, kita katakan, oh ini, ya. Macam ini yang meninggal, ya orang bertanya, siapa? Oh, Manado. Tapi kalau kita tidak kenal, kita katakan, oh tak kusanan. Tapi kalau ada orang yang suka mendesak, kami orang Sandana yang suka kasar menjawab. Kampung saya, oh menemisanan tu aka-akai. Kita tidak kenal. Tapi secara prinsip yang saya mau katakan bahwa
kita hadir di sini adalah sebuah panggilan kemanusiaan, walaupun kita tidak mengenal sebelumnya, tapi kita hadir karena sebuah panggilan kemanusiaan, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Jawaban yang kedua, panggilan yang kedua adalah panggilan iman. Mengapa kita hadir di sini? Karena kita tahu bahwa di sini akan dilaksanakan ibadah. Kita tahu di sini akan dilaksanakan satu sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Yang namanya orang percaya, yang namanya orang beragama, hendaknya selalu setia hadir dalam persekutuan. Ya. Walaupun dalam banyak realitas, kalau misalnya di sini ibadah, lalu di sana sepak bola, di gor, pasti orang lebih banyak ke sana. Ya. Itu kadang-kala realitas hidup begitu. Tapi yang sama katakan, kita hadir di sini di samping ke panggilan kemanusiaan kita, tapi juga adalah panggilan iman karena kita datang untuk diajak beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan persaudaraan. Ya. Tadi malam saya hadir, mungkin kurang lebih jam 11 baru saya pulang. Ketika mayat sudah diantar masuk, keluarga datang, teman-teman kawanua sudah datang, yang sedaerah sudah keluar bahasa asli. Ya. Dang begitu ya tadi malam. Langsung saya bisik sama Pak Sakaria, mungkin kita di luar ini, ruangan ini sudah kayak di Tomohon begitu. Ya. Mohon maaf saya tidak tahu bahasa Manado ya. Karena yang saya tahu paling dangkot atau dandang gitu ya. Apalagi di Sendana, enggak ada itu. Hukum iyadang. Oh, kan begitu. Itu panggilan persaudaraan, ya. Pengalaman hidup saya waktu saya juga kuliah di Jakarta, kami 27 orang di ruangan, ada satu orang Manado perempuan. Tidak kenal dari mana dia, saya juga, dia pasti tidak kenal dari mana saya, tapi karena judulnya sama-sama Sulawesi, wah, akrabnya minta ampun kayak bersaudara, begitu. Karena itu sebuah panggilan persaudaraan, panggilan kedaerahan. Jadi paling tidak tiga hal ini menjadi jawaban dalam pertanyaan retorika tadi, apa yang mendorong saudara hadir di tempat ini? Panggilan kemanusiaan, panggilan iman, dan panggilan persaudaraan kita. Tadi siang sudah banyak diungkapkan, memang ini sebuah peristiwa yang menduka citakan bagi kita, tapi ada hikmahnya. Kita dipertemukan banyak orang, ya. Pak, mohon maaf saya sebut Pak Hatta ini, sebelumnya saya pernah mengenal, ya, karena ada pelantikan DPR, ya. Tapi semakin dekat saya dengan beliau begitu karena peristiwa kematian ini. Dan kita tahu dalam rentetan sejarah hidup almarhum, beliau selalu ada bersama-sama dengan keluarga mereka. Nah, saudara, dalam bagian bacaan kita ada dua hal yang mengingatkan kita. Pertama, dalam bacaan dikatakan, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dalam keyakinan iman Kristen, iman kita adalah kita dibentuk, diciptakan dari debu tanah, tapi kita bisa bernafas karena ada roh Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Dan roh itu tidak akan pernah tinggal selama-lamanya dalam hidup ini. Jadi keluarga, tante di sini, anak-anak tentu masih dalam suasana duka, bersedih hati, tapi memang begitulah hidup ini. Sekali waktu roh itu akan ditarik, akan kembali kepada asalnya, karena telah difirmankan dia tidak akan tinggal dalam hidup manusia untuk selama-lamanya. Yang kedua, karena manusia itu adalah daging, umurnya akan 120 tahun saja. Kata kunci dari kalimat ini adalah saja. Ya. Umurnya hanya 120 tahun saja. Berarti ada batas waktu. Ya. Dulu penelitian mengatakan umur orang Indonesia umumnya 60 tahun.
Kalau Alkitab mengatakan 70 tahun, lebih dari 70 tahun bonus. Tapi ada penelitian baru yang pernah saya baca, umur Indonesia, orang Indonesia katanya sedikit meningkat menjadi 68 tahun. Ya. Jadi siap-siap yang dekat 68. Tapi ini penelitian, belum tentu juga. Ya, karena itu dalam kendali Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, yang mau dikatakan bahwa usia kita itu memang ada batasnya. Tadi malam saya bilang dalam ibadah pemuda, ada satu buku yang saya baca, saya selalu mengingat kekasih almarhum Pendeta Sirjon dalam usia 49, usia tidak menentukan kualitas. Tapi kualitas itu nampak dalam pola hidup sehari-hari. Orang yang meninggal muda belum tentu kualitasnya rendah. Bisa saja saya sampai hidup pakai tongkat, belum tentu kualitas saya lebih baik daripada orang yang meninggal lebih muda. Karena itu yang mau diingatkan bagi kita, selama kita hidup, berilah yang terbaik dalam hidupmu, dan nyatakanlah kualitas yang baik di tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami, supaya kami tidak terus dalam suasana duka, tapi kami semakin memahami tentang hidup yang Tuhan anugerahkan. Ada batas waktu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kuatkan dan hiburkan kami semua, terlebih keluarga yang ditinggalkan orang yang dikasihinya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk rangkaian kebaktian di saat ini. Sebagai kebaktian penghiburan, serangkaian dengan peristiwa duka yang dialami keluarga kami di sini. Dan juga sebagai orang percaya, kami mensyukuri walaupun kami berduka, tapi karya dan pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup ini. Telah menuntun saudara hamba-hambamu sejak almarhum menghembuskan nafas terakhir di Boteng. Ada keluarga yang telah bersama-sama dengan mereka. Ada saudara-saudara kami yang telah hadir dan menjadi berkat dalam proses urusan jenazah, sampai harus hadir di tengah-tengah keluarga hambamu Pak Kansil hormat di tempat ini bersama keluarga, istri dan anak-anak dalam rumah. Bahkan kami selaku jemaat telah turut hadir dalam menyatakan duka yang mendalam. Tentu semua ini adalah bagian penyataan dan karya Tuhan dalam hidup kami yang harus kami selalu syukuri. Bahkan di dalamnya tercipta suasana persaudaraan, kebersamaan di antara kami. Kami yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang, tapi Tuhan menghadirkan kami sebagai wujud panggilan kemanusiaan dan wujud panggilan persaudaraan kami. Bahkan telah kami jalani prosesi pelepasan jenazah, pemakaman telah dilangsungkan sejak siang dan sore tadi di tempat pemakaman. Beberapa hamba-hambamu telah mengambil bagian dalam prosesi ini, sehingga semuanya telah terlaksana. Semata-mata kami imani karena karya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itulah semua yang membuat kami datang beribadah, bersujud, menyembah, memuliakan Tuhan di saat ini.
Dan biarlah ibadah ini sungguh berkenan kepada Allah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terus mendorong hidup kami untuk selalu setia dan taat di dalam mengikut Engkau. Karena hidup ini ada batasnya. Terima kasih ya Tuhan untuk beberapa di antara kami yang boleh hadir. Selaku keluarga, selaku jemaat, saudara bersaudara, turut ambil bagian dalam persekutuan ini. Tuhan mengasihi dan memberkati kami. Bahkan di antara kami yang telah menjalankan tugas pelayanan ini, biarlah semuanya akan menjadi kepujian bagi nama Tuhan, menjadi berkat dalam suasana persekutuan dan kebersamaan kami. Bapa di surga, Engkau memberkati kami ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing dalam melangsungkan dan meneruskan berbagai tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami di tiap-tiap keluarga, rumah tangga, bahkan di mana Tuhan menempatkan kami untuk bekerja, berkarya, mengabdikan diri setiap hari. Biarlah kehadiran kami akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, tentu dalam diri kami juga ada banyak harapan dan impian, baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan. Tuhan sendiri yang menjadi sumber berkat, sumber keberhasilan. Engkau yang akan membukakan jalan, sehingga semua harapan impian itu boleh terwujud karena anugerah-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pak Kansil, Bapak Rani di tempat ini, bersama ibu, istri dan anak-anak. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Baik yang ada dalam rumah ini pun anak-anak mereka yang ada di tempat yang jauh. Hamba-Mu, pendeta yang perdamaian yang ada di Toabo, Tuhan berkati, sehingga walaupun mereka terpisah, tapi kasih dan berkat-Mu juga selalu nyata di tengah-tengah hidupnya. Bahkan anak kekasih Calvin yang tengah dalam perjuangan demi masa depan, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Lalu berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Hatta Kainang, yang telah menjadi berkat bagi keluarga almarhum. Engkau berkati bersama istri, anak-anak, keluarga dalam meraih apa yang menjadi dambaan di sepanjang hidupnya. Bahkan kami semua, keluarga besar yang datang dari Minahasa, yang boleh terhimpun, terkumpul, atau saling memberi kabar, saling mengingat, saling mendoakan di tengah-tengah kehidupan kebersamaan di tempat ini. Biarlah persaudaraan ini akan tetap rukun di tengah-tengah kehidupan kami, yang di dalamnya kami selalu memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau, bahwa segala yang datang kepada kami adalah sebagai pemberian Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kami memberi persembahan sebagai ungkapan syukur dalam mengingat dan menghayati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau menguduskan, memberkati persembahan ini sehingga akan selalu berguna dalam menunjang, menopang segala tugas pelayanan yang telah diatur dalam persekutuan jemaat-Mu. Dan biarlah semua usaha pekerjaan kami Tuhan berkati, sehingga dari sana kami akan memperoleh berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Ini kami yang datang berdoa, bersyukur, dan menyerahkan kehidupan orang tua kami di tempat ini. Ibu kekasih yang ditinggalkan almarhum Bapak Wangke, bersama anak-anak baik yang ada di Enrekang maupun yang ada di Balikpapan. Tuhan menjaga, mengasihi mereka. Bahkan ketika ibu akan kembali ke tempatnya, Tuhan jaga, lindungi dalam seluruh perjalanan hidupnya. Sehingga dimanapun dan kemanapun ia pergi, berkat Tuhan selalu mengiringi untuk seluruh perjalanan hidupnya. Dan biarlah hidup kami juga kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saya undang kita berdiri, kita menyanyi nyanyian rohani 134 bait 1 Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Oh, bimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Demikianlah kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita, diucapkan terima kasih, dan kepada kita semua jemaat Tuhan yang boleh hadir untuk berbagi duka dengan keluarga, diucapkan terima kasih.